Halo guys, ketemu lagi bersama gue Yusuf Arifin Yusef di channel Yusuf Arifin Yusef Business. Channel yang bicara tentang uang dan bisnis. Nah, hari ini kita seri kedua, kelanjutan dari seri pertama, Orang Kaya Karena Saham. Episode yang pertama kita ngomong tentang Bill Gates. Dan hari ini kita ngomongin tentang orang kaya di Indonesia. Gue ambil datanya dari website Forbes ya. Ini tahun 2019. Ya, jadi kita bisa lihat orang terkaya 50 orang terkaya di Indonesia. Hari ini kita bahas yang pertama, Bapak Budi dan Michael Hartono. Mereka bersaudara ya. Total kekayaannya ini kalian bisa lihat sini sendiri banyak sekali ya, dan sangat jauh sekali dengan nomor kedua. Oke, nah kita mau bahas sedikit ya. Kita langsung lihat aja lebih detailnya ya. Mereka tentu punya saham di BCA. Ya, mereka membelinya di BCA di saat krisis moneter dari Salim Group ya, tahun 97 sampai 98. Dan mereka juga ya, mereka yang mempunyai Jarum ya. Jadi di sini sayangnya Jarum itu bukan perusahaan terbuka. Jadi kita tidak tahu mereka punya beberapa kekayaan dari Jarumnya ini sendiri gitu ya. Karena Jarum sebenarnya mempunyai kapitalisasi yang cukup besar juga di Indonesia. Oke. Nah, ini gue ambil buka dari website Bloomberg ya. Ini mereka update sekali sampai bisa lihat kan, per 2 Agustus 2020 ya. Ya, jadi sangat-sangat update sekali. Kita bisa lihat Bapak Budi Hartono ya, pas 2019 kemarin memang lagi naik sekali nih. Kita bisa lihat turun saat pandemi bulan Maret, dan sekarang naik lagi sesuai dengan kepemilikan saham mungkin ya. Di BCA, harga saham BCA mungkin naik kembali. Oke, nah kita membaca satu berita dulu. Ini berita dari website Kontan ya, yang mereka publish tanggal 13 April tahun 2020. Kuasai 54,94% saham BCA, Robert Budi Hartono dan Michael Bambang rauh dividen 7,2 triliun. Jadi dividen yang mereka punya aja 7,2 triliun, sangat-sangat besar sekali ya. Kita kecipratan ya 1%-nya juga udah lumayan gitu ya dari 7,2 triliun. Nah, BTW gue mau lihat dulu dari aplikasi Stockbit ya. Yang mereka punya saham di BCA yaitu di lewat PT Dwi Muria Investama Andalan ya. Jadi itu mereka punya kepemilikan tuh di PT ini. Sisanya berarti masyarakat. Oke. Nah, kita lanjut di sini ya. Jadi RUPS BBCA hanya menyetujui pembagian dividen tunai sebesar 47,9% dari laba bersih tahun 2019 senilai 28,6 triliun. Nah, kita pengen lihat lebih dalam lagi ya. Nah, dari 54,94% saham BBCA, mereka punya kepemilikannya itu berapa? Ya, kita tadi sempat bahas Bapak Budi Hartono mempunyai 51% saham di PT Dwi Muria, sedangkan Bapak Michael Hartono mempunyai 49% dari saham Dwi Muria ini. Ya, jadi kita bisa lihat dividen yang mereka dapat per masing-masing ya. Pak Bapak Budi itu mendapatkan 3,834 triliun dividen dari BCA. Dan juga Bapak Bambang juga mendapatkan, atau Bapak Michael Bambang Hartono mendapatkan 3,683 triliun dividen dari saham BCA. Nah, jadi ya, kalau kalian pingin kaya, itu kalian harus punya saham. Kita bisa dilihat nanti, kita akan bahas satu persatu nih. Ya memang nggak semua orang kaya di Indonesia mempunyai saham atau perusahaan mereka menjadi perusahaan terbuka di Indonesia atau go public, tapi sebagian besar, saya bisa ngomong sebagian besar, 80% itu mereka punya ya, atau mereka kaya karena saham. Karena nilai valuasi perusahaan mereka itu makin lama makin tinggi. Itu yang membuat mereka makin lama makin kaya. Dan percaya saya, orang kaya makin lama makin kaya ya. Jadi kalau mau kaya, beli saham orang kaya gitu ya. Nanti kalian lihat aja nih, 10 besar orang kaya di Indonesia mempunyai saham apa saja. Oke, sekian video kita hari ini. Mudah-mudahan video ini bisa menginspirasi kita, oke, meninvestasi saham-saham yang
eh, potensialnya tinggi dan bisa membuat kekayaan kita makin lama makin tinggi juga ke depan harinya. Dan support saya dengan klik tombol subscribe dan belnya ditekan agar apabila saya keluar video baru kalian bisa langsung ternotifikasi. Share video ini ke teman-teman yang membutuhkan dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.